Ya, surat keputusan mutasi perwira tinggi yang baru ditekan sehari sebelumnya direvisi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI. Langkah tersebut sontak menjadi sorotan publik. Brigjen Christome Sianturi selaku Kapuspen TNI ini mengatakan bahwa revisi tersebut ini dilakukan murni karena ada penyesuaian internal. Ia menegaskan tidak ada tekanan politik ataupun polemik dalam keputusan tersebut. Lantas benarkah keputusan revisi mutasi tersebut diambil karena adanya penyesuaian internal atau kebutuhan organisasi saja, dan bagaimana pula mekanisme di tubuh TNI? Kita akan bahas dan dalami di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya ada Bung Slamet Ginting selaku pengamat militer Universitas Nasional. Selamat malam, Bung Ginting. Selamat malam, Mbak Vina. Yuk. Di sebelah Bung Ginting ini sudah hadir ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul selaku Kapuspen TNI 2010-2014. Selamat malam, Pak Iskandar. Malam, Mbak Vina. Sehat, Pak? Sehat Semua ya? Semangat semuanya. Sebelum kita mulai dan kita tanyakan langsung ke Bapak-Bapak yang hadir, saya mau mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI Brigjen Christome Sianturi berikut ini. Pertanyaan dari rekan media tentang mengenai mutasi Lejen TNI Kunto. Jadi karena memang ada dalam satu perubahan rangkaian itu ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser. Ya, jadi memang begitu mekanismenya. Dalam satu rangkaian itu ada beberapa pati yang harus bergeser. Nah, setelah CAP dikeluarkan, CAP 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2025, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah CAP 554A garis 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Manjati itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Lejen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Ya, pernyataan yang Anda saksikan tadi adalah pernyataan dari Kapuspen TNI Brigjen Christome Sianturi yang telah menyampaikan alasan-alasan dari revisi mutasi yang selangnya ini hanya 1 hari saja setelah kemudian surat keputusannya ini diterbitkan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, tapi saya izin mau ke Pak Iskandar dulu karena kita ingin tahu di zamannya Pak Iskandar gimana sih Pak, lazim nggak sih revisi ini sesingkat dan secepat ini? Jadi selamat malam semuanya ya. Jadi kalau masalah revisi itu tertuang di ini, kita ada undang-undang ya. Saya selalu bicara itu aturan. Undang-undang 34, Undang-undang TNI. Itu bahwa Panglima TNI mempunyai wewenang, Kepala Staf Angkatan mempunyai hak untuk mengajukan siapapun itu. Nah, di situ, di skep, ini harus kita pelajarin ya. Di skep itu ada ditulis tuh. Di bawah sekali, bila mana ada kekeliruan dan lain sebagainya, itu bisa diralat kok, bisa direvisi. Nggak ada masalah kok. Undang-undang mengatakan demikian. Di tubuh TNI itu pernah juga kejadian. Kalau kita lihat paling deket aja deh, bulan Desember kemarin, ya kan? Itu Kepala BSSN Lejen Nugroho. Dia harusnya masukin, dia berapa bulan lagi pensiun, tapi dijadikan Kepala BSSN. Langsung diralat lagi. Dijadikan pensiun dulu, selesai pensiun dia langsung jadi Kepala BSSN. Nggak ada masalah. Kebetulan Pak Nugroho tidak ada ABCD-nya. Lah ini kan Lejen Kunto ada ABCD-nya. Mungkin masalah politik kita nggak usah lah bicara itu ya. Nah, ada ABCD-nya jadinya heboh. Sebenarnya ini hal-hal yang wajar kok di TNI itu. Apalagi di TNI itu benar-benar kepentingan organisasi, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, itu nggak ada masalah kok. Terus ini memang di sini ada yang perlu tanda petik. Apapun yang setelah diteken sama Panglima TNI harusnya itu sudah diskusikan dengan Pangti.
Nah, pangti kita siapa? Presiden, ya kan? Pak Prabowo Subianto, Prabowo. Nah ini kenapa dianulir lagi? Apakah ini sudah disampaikan juga kepada presiden kita? Ini yang tahu itu hanya Panglima TNI dengan presiden kita. Oke, tapi berarti dari Pak Iskandar nih sah-sah saja ya, lazim-lazim saja ini terjadi ya? Sah-sah saja. Bung Ginting gimana menurut Anda? Ya, sebenarnya kontroversi ini ada pada dua nama. Pertama Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo, yang kedua Laksamana Muda Hersan. Ya, kebetulan Kunto ini bagian dari keluarga Pak Tri Sutrisno. Oke. Lalu Laksamana Muda Hersan adalah bagian dari mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga sekretaris militer Presiden Jokowi. Nah, nama ini kemudian muncul tentu menghebohkan. Persoalannya adalah memang harus dibuka juga. Sebelum rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, biasanya ada prasidang. Prasidang di matra masing-masing. Apakah betul nama-nama ini dibahas dalam prasidang di matra darat, di matra laut? Nah, ini kan belum dijelaskan oleh Puspen TNI. Sehingga ini menimbulkan banyak persepsi. Persoalan gagalnya membaca momentum inilah yang membuat kebijakan mutasi Panglima TNI dalam kasus ini menjadi sumber yang dianggap kontroversi. Begitu. Pak Iskandar, biasanya tuh yang jadi pertimbangan untuk revisi seperti ini tuh apa aja sih? Ya, kan di TNI itu kan ada Panglima TNI membawahi darat, laut, udara. Dia adalah Panglima TNI-nya. Di situ hak prerogatif semua ada. Namun di sini ada pertimbangan lebih tinggi lagi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Makanya dinamakan Pangti. Nah, apa yang dikatakan tadi Pak Ginting tadi, itu jadinya ada cocok logi gitu loh. Kan orang sekarang kan berpikir cocok logi, dicocok-cocokin. Oh, dia anaknya Purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno. Oh, dia mantan Sekmil. Ya kan, jadi dicocok-cocok, jadi heboh. Kan kalau kata Pak Krisome ada tugas, ada penyesuaian internal, ada kebutuhan organisasi. Iya. Jadi, kebutuhan organisasi biasanya di dalam apa? Jadi sebenarnya bisa seperti gini. Misalnya kan Pak Kunto Pangkogap Wilhan 1, itu ada di Natuna sana di wilayah barat. Pak Hersan ini dia adalah Panglima Komando Armada 3. Oke. Nah, ini mungkin ada pertimbangan Panglima Komando Armada ini mungkin ada yang belum diselesaikan. Mungkin masalah alutsista, mungkin masalah manpower, mungkin masalah daerah-daerah strategik lainnya. Mungkin ini ya tanda petik, karena yang tahu hanya Mabes TNI. Namun itulah biasanya pertimbangan-pertimbangan. Dia mungkin masih dibutuhkan di tempat lain, ya kan? Nah, Pak Kunto mungkin masih dipertahankan lagi di situ karena ini belum ada. Karena yang menggantikan kan harus promosi bintang 3. Talent scouting itu misalnya angkatan laut, ya Pak Herson angkatan laut. Talent scoutingnya, dia Pak Herson yang pantas di sana. Karena di Kogab Wilhan 1 itu kan semuanya laut. Tentunya angkatan laut lah diberikan ke sana. Kalau nanti mungkin digantikan orang lain atau angkatan udara mungkin kan bingung lagi nanti kan. Tentunya ya kepentingan organisasi, mungkin ancaman tadi kan ada dibilang kalau saya tidak salah ada ancaman, mungkin bagaimana nih ancaman kita daerah barat. Nah, ini kan tentunya perlu dibuat sesuatu simulasi, itulah yang disampaikan nama Kapuspen TNI tadi. Oke, itu pertimbangan-pertimbangan sehingga adanya revisi mutasi tadi ya. Bung Ginting, sebetulnya seberapa penting sih transparansi dari tubuh TNI sehingga masyarakat nih juga bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi dalam internal Tentara Nasional Indonesia? Ya, tentu saja sebuah keanehan ketika Kunto Arif Wibowo menjadi Pangkogap Wilhan baru 4 bulan tiba-tiba dipindahkan. Oke, kalau dipindahkan dalam posisi menjabat, tapi memindahkan seorang Jenderal Bintang 3 di posisi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat itu sama saja menonjolkan. Staf khusus di Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau itu berbeda dengan staf khusus di kementerian. Kalau di kementerian gagah, tapi begitu staf khusus di Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau itu sama saja dalam tanda petik pembuangan. Karena kalau di Angkatan Darat itu ada di lantai 8 gedung Mabesat biasanya orang yang setelah selesai pendidikan Sesko TNI menunggu jabatan ditaruh di situ. Selesai pendidikan Lemhanas ditaruh di situ. Tapi ada juga orang yang berperkara hukum ditaruh di situ.
Lalu ini tiba-tiba ditaruh staf khusus, ini yang menjadi persoalan. Beda halnya kalau Kunto Arifibowo dimutasi tapi punya jabatan. Entah itu jabatan di jabatan bintang 3 di Angkatan Darat atau di Mabes TNI atau di luar itu. Tapi ini kan enggak, staf khusus. Ada apa? Kira-kira begitu. Oke, saya mau kembali ke Pak Iskandar. Iya. Sebetulnya Panglima itu berdiskusi nggak sih dengan Presiden sebelum mengambil keputusan untuk melakukan mutasi? Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Udah semangat mau Apa jawab. kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.